cocok 2024? Insya Allah cocok. Yang paling meriah semuanya. Selamat datang kepada Bapak Anies Rashid Baswedan di bumi angin mamiri. Di tempat ini suasana yang begitu akrab diambang langsung disambut oleh putra terbaik Sulawesi Selatan, Bapak Andi Amran Sulaiman selaku tuan rumah. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi, boleh yang paling meriah? Selamat datang. Anies Rashid Baswedan. Sejenak sambil bersilaturahmi ke pendukung tahan acara yang penting pada siang hari ini. Masih ada tamu yang mau lewat dari tapi Bapak Ibu teman-teman semua Bapak Ibu tapi atau tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik. Untuk terakhir kalinya kami mohon bapak-bapak tolong jangan dulu memenuhi ruang pendopo karena Bapak Ibu kita semua di sini para profesor ini, kalau boleh saya tanya, orang tuanya dulu apa? Oh, tani. Kakeknya bisa jadi buta huruf Latin, betul tidak? Iya. Tahun 48, bulan Maret, Soekarno meluncurkan program namanya Gerakan Pemberantasan Buta Huruf. Oke. Itu yang menarik dari peluncuran itu, ada papan tulis. Soekarno itu menulis A, I, U, E, O. Oke. Di atasnya ada spanduk. Tulisannya, bantulah Gerakan Pemberantasan Buta Huruf. Ini yang hilang di pemerintahan hari ini. Kata bantulah. Oke. Negara mengatakan pada seluruh rakyat, bantu kami, terlibatlah. Itu intisari republik ini, gerakan. Ketika mempertahankan kemerdekaan itu tidak dianggap sebagai program Kementerian Pertahanan, Pak. Coba kalau tahun-tahun itu, Pak, mempertahankan kemerdekaan itu dianggap program Kementerian Pertahanan, Pak. Belanda datang, sekutu datang, rakyat bilang silahkan kementerian berperang, semoga menang. Oke, nanti kalau kalah kami kritik, kalau menang kami puji. Tidak, semua terlibat. Nah, ini yang ingin kita kembalikan. Satu adalah semangat untuk menggunakan ilmu pengetahuan. Yang kedua, problem-problem diselesaikan sebagai gerakan. Kalau bahasa sekarang menyebutnya kolaborasi. Karena negara tidak boleh diasumsikan paling tahu semua urusan. Selama ini kita sering mengasumsikan negara paling tahu. Saya beri contoh, kami menangani Jakarta. Kami menangani Jakarta, saya sampaikan kepada semua. Kita kolaborasi. Yang kami miliki adalah kewenangan dan fiskal. Ide, gagasan, terobosan, permasalahan yang lebih tahu adalah masyarakat. Kerjanya bersama. Dari masyarakat bawa solusi-solusi, kami adopsi, jadi kebijakan, eksekusi, fiskalnya disiapkan. Lalu apa yang terjadi? Transformasi di Jakarta kemarin. Itu bukan dikerjakan sendirian, itu adalah hasil kolabo, terlibatan begitu banyak. Nah, ini juga yang kami harapkan dari para cendekiawan. Cendekiawan yang melihat masalah di lapangan. Tapi
visinya, ideologinya jelas Pak. Ideologinya adalah menghadirkan keadilan sosial dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya begitu. Nah, itu harus dirumuskan. Nah, masalahnya kita ini, itu ada pada filsafatnya, semua setuju. Tapi model ekonominya tidak dikeluarkan. Bagaimana bisa model ekonominya, model polisinya? Nah, ini yang dibutuhkan. Tapi sebagai filosofi kita semua setuju. Nah, ini yang harus dibutuhkan. Nah, karena itu berharap nanti dari Bapak Ibu sekalian, garis kebijakannya begitu. Tapi modelingnya ini harus dibuat nih. Bagaimana skema yang bisa menghasilkan fair. Jangan sampai begini Pak, dikuasai tapi berhentinya di Menteng, di Pondok Indah, sama aja Pak. Betul nggak? Kita butuhnya bukan berhenti di Menteng, Pondok Indah, kita butuhnya dirasakan oleh rakyat seluruh Indonesia, apalagi di tempat-tempat yang di situ ada sumber daya alam. Namanya pembiasaan ini. Di dalam pendidikan itu ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, dan ada non-kurikuler. Nah, non-kurikuler ini nggak digarap. Ini harus digarap, Pak. Non-kurikuler. Bapak Ibu mungkin masa kecil masih ingat, sebelum kelas ada namanya piket bersih-bersih kelas. Betul ya? Kemudian berbaris, itu namanya kegiatan-kegiatan non-kurikuler. Nah, non-kurikuler harus dikembalikan, karena non-kurikuler itu sifatnya pembentukan kebiasaan. Pembentukan kebiasaan itu yang akhirnya membentuk namanya karakter. Diajarkan, dibiasakan, jadi karakter, jadi budaya, tumbuhlah kebudayaan. Itu urutannya kira-kira. Jadi harus ada proses pembiasaan usaha Indonesia Barat dan Timur. Jakarta itu satu-satunya kota yang punya kepulauan, Pak. Namanya Kepulauan Seribu. Dan Kepulauan Seribu ini, Pak, harga di sana jauh lebih mahal daripada di daratan. Kebutuhan pokoknya, fasilitas kesehatannya tertinggal, fasilitas pendidikannya. Jadi ketika kami mulai di Jakarta, itu salah satu prioritas utamanya adalah mengintegrasikan Kepulauan Seribu dengan daratan agar setara. Dan alhamdulillah sekarang kondisinya setara antara Kepulauan Seribu dengan kita. Contoh, biaya kebutuhan pokok itu mahal karena mereka kalau belanja ke daratan Jakarta. Apa yang kami kerjakan? Memindahkan pasar induk ke pulau. Jadi pulau itu, pasar induk Kramat Jati, yang biasanya jadi berita harga-harganya itu, dipindahkan satu, dibuatkan satu, namanya Jak Grosir. Sehingga seluruh warung di kepulauan, belanjanya cukup di Jak Grosir di pulau. Lalu mekanisme distribusi barang diserahkan pada pasar. Ketika diserahkan pada pasar, pasar langsung hitung rugi. Begitu biayanya tinggi, dia dimasukkan ke dalam harga barang. Ketika masuk harga barang, siapa yang harus menanggung? Rakyat di tempat yang sulit. Di situ negara harus hadir, di situ negara harus ambil alih. Jadi Bapak Ibu, yang saya sampaikan bukan rencana, ini kenyataan, sudah terjadi. Oke? Yang diubah itu mindsetnya, bahwa negara hadir mengambil alih. Basic need harus setara, bukan harga sama. Tidak ada harga sama. Siapapun belajar ekonomi pasti tahu, tidak ada harga sama, tapi setara. Dan begitu kita ambil alih biaya logistik itu, langsung kebutuhan pokok di Kepulauan Seribu harganya terjangkau oleh semua. Oke, satu tuh. Yang kedua, mobilitas. Bapak Ibu kalau tinggal di pulau ke daratan itu, apalagi kalau pulaunya namanya ada satu pulau yang paling jauh itu Pulau Sebira. Pulau Sebira. Pulau Sebira itu isi orang Bugis, Pak, di sana. Bugis Makassar di Pulau Sebira. Pulau Sebira penduduknya hanya 700 orang. 700-an orang. Tempatnya pulau itu lebih dekat ke Lampung daripada ke daratan Jakarta. Tapi mereka tidak mau jadi bagian dari Lampung. Mereka maunya tetap Jakarta. Apa yang terjadi? Untuk ke sana naik kapal itu minimal 8-10 jam sekali jalan. Selama ini dikelola oleh swasta. Negara hadir, kami beli kapal, kami siapkan kapal 2,5 jam dari Ancol sampai ke Pulau Sebira. Apa yang terjadi ketika itu dilakukan? Biayanya disetarakan. Nah, ini satu lagi.
negara hadir siapkan. Lalu biaya transportasi mereka itu masuk ke dalam sistem Jaklingko namanya. Fasilitas menjadi ini. Nah, prosesnya harus dilakukan. Jangan harap ini selesai dalam 1 tahun 2 tahun. Tapi proses pengintegrasian mobilitas dan distribusi barang harus menjadi prioritas negara untuk diambil alih. Diambil alih kan dibiayai. Dengan begitu terjadi tuh. Dan sekarang Bapak Ibu datang ke Pulau Seribu, Mama menemukan listriknya pakai solar panel, airnya air recycle dari namanya seawater reverse osmosis itu apa? Salinasi ya. Tak bisa memberikan pembantahnya, namanya imajinasi masa depan. Kalau rekam jejak itu hal yang senyatanya sudah dikerjakan. Jadi itu yang kita bawa. Nah, ini sejalan dengan apa yang disampaikan terakhir tadi oleh Prof. Bahakim. Setuju Prof. Bahakim? Saya ingin garis bawahi. Yang kita bawa bukan target menjadi sesuatu, bukan. Yang kita bawa adalah misi. Misi itu beda sama target. Kalau target itu untuk diraih, kalau misi itu untuk dilaksanakan. Jadi kalau orang bawa misi, misi itu untuk dilaksanakan. Nonton Piala Dunia nggak tadi malam? Brazil kalah ya. Piala Dunia itu mengejar target, Pak. Begitu dapat pialanya, selesai prosesnya. Dalam proses politik tidak begitu. Ketika selesai pemilu, selesai pilpres, di situ misi dilaksanakan. Persis seperti yang dikatakan Prof. Bahakim tadi. Di situ dilaksanakan. Jadi justru dibalik itu. Nah, amin. Nah itu dia, saya mau bilang, alhamdulillah kalau ngomong stadion, Jakarta sudah jadi stadionnya. Nah, ini juga salah satu yang perlu kita kerjakan, Pak. Membangun fasilitas-fasilitas pemersatu seperti stadion. Tidak harus ukurannya sebesar Jakarta, tapi standarnya harus standar internasional di semua kota-kota besar di Jakarta. Sehingga dia menjadi tempat pemersatu. Tapi saya titip 4 hal. Tolong ini nanti pembahasan begini. Kita yang di akademisi ini, Pak, sering mendekatinya serba deduktif, Pak. Serba deduktif. Nah, saya usul induktif sekarang. Jangan deduktif. Dan kalau bikin policy paper, jangan 100 halaman. 1,5 halaman. Apapun 1,5 halaman. Apapun. Sehingga kita punya waktu yang cukup untuk bisa menyerap. Jadi begitu dihentikan tepuk tangan ya. Nah, yang keempat, kebijakan baru apa yang harus dibuat. Ini induktif ini. Jadi bukan kita, seharusnya ABCDFG melupakan yang ada sekarang, tidak bisa. Kita nggak bekerja dari nol. Makanya nomor 1, apa yang harus diteruskan, apa yang harus dikoreksi, apa yang harus dihentikan, dan apa yang harus ditambahkan yang baru. Dengan begitu kita bicara change and continuity. Kira-kira begitu. Ke depan, insya Allah pertemuan. Baik hadirin sekalian yang sama berbahagia, baru saja kita mengikuti acara forum diskusi antara Bapak Anies Baswedan dapat menambah alasan kita bagaimana bangsa ini ke depannya. Tertib dulu.
Senang ya, Bu? Rata senang sekali. Cocok 2024. Insya Allah cocok. Ikut ya. Pelan dikit, Pak. Bos, ini bos. Bapak muda nih enak. Halo, Kakak. Ini Bu.